Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari Tatris Matematika IAIN Kediri, kelompok 12 Metodologi Studi Islam yang beranggotakan saya Karisma Lisada, absen 2 NIM 9323067119 bersama teman saya Jesiana Ayu Lintang Mayori, absen 6 NIM 9323071119. Di sini kita akan membahas mengenai pengantar metodologi studi Islam. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari metode, metodologi, paradigma, dan pendekatan. Secara pengertian singkat, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang memiliki arti cara atau jalan. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua adalah metodologi. Secara bahasa berasal dari kata method dan logos, di mana method artinya adalah cara dan logos artinya adalah ilmu. Jadi metodologi dapat diartikan sebagai pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji gejala-gejala yang terjadi pada alam atau manusia. Yang ketiga adalah paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti contoh. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dalam kehidupan nyata. Yang keempat adalah istilah pendekatan yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang memiliki arti suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Subbab selanjutnya yaitu adalah pendekatan-pendekatan dalam metodologi studi Islam. Yang pertama adalah pendekatan normatif atau keagamaan, di mana pendekatan ini lebih mengedepankan motivasi atau kepentingan daripada masing-masing agama. Yang kedua adalah pendekatan fisiologis dan historis, di mana fisiologis untuk memahami peninggalan penulis terdahulu, sedangkan historis untuk memahami kejadian pada masa lalu secara akurat dan terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan ilmu sosial. Dikatakan sosial tentunya berkaitan dengan manusia yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pendekatan fenomenologi, di mana pendekatan ini untuk memahami Islam akan tetapi bukan atas dasar nilai yang tertuang dalam teks yang bersifat normatif, akan tetapi apa yang diamalkan oleh umatnya. Subbab selanjutnya yaitu adalah urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Dalam hal ini saya mencantumkan 5 alasan mengapa kita harus mempelajari metodologi studi Islam. Yang pertama, karena kita masyarakat muslim yang hidup pada era abad ke-20, di mana dihadapkan dengan berbagai persoalan multidimensi, baik sains, teknologi, dan modernisasi dan yang lainnya. Yang kedua adalah cara pandang Islam yang seharusnya tidak hanya pada doktrin, tetapi juga pada aspek sosial budaya, di mana perkembangan zaman membutuhkan pemahaman Islam secara dinamis. Yang ketiga adalah masyarakat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Dengan adanya perkembangan ini, sehingga kita dituntut untuk memahami pengetahuan dan metodologinya. Dan yang keempat adalah karena metodologi Islam sebagai pengontrol. Kemudian yang kelima, metodologi studi Islam sebagai alat untuk mengembalikan pemahaman Islam yang sebenarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek sasaran metodologi studi Islam. Yang pertama, aspek sasaran keagamaan. Terdapat elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan. Yang pertama adalah Islam sebagai dogma. Yang kedua adalah Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Yang kedua adalah aspek sasaran keilmuan, di mana kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif dogmatif yang tentunya bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia. Pembahasan bab selanjutnya yaitu mengenai Islam dan studi agama. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata salima yang memiliki arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah ke bentuk aslama yang memiliki arti berserah diri masuk dalam kedamaian.
Selanjutnya, secara terminologis, menurut salah satu tokoh yaitu Maulana Muhammad Ali, mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian, di mana memiliki dua ajaran pokok yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persatuan di antara umat manusia. Kedua adalah pandangan ulama tentang Islam sebagai ajaran yang universal. Salah satu karakteristik Islam yang penting yaitu universalisme Islam, di mana universalisme Islam ini dimaksudkan adalah bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta pada semua lapisan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah dimensi baru kedatangan Islam. Pada saat tahapan Mekah, Islam memberikan dimensi baru terhadap agama-agama yang lain. Dimensi Islam sebenarnya sudah lama ada yang diajarkan oleh para pendahulu. Nabi sebelum kerasulan telah mengajarkan kepada manusia namun hanya pada sebatas pengetahuan ketuhanan. Setelah adanya Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, maka menjadi dimensi baru bagi umat manusia dalam mengenal dan memahami tabiat manusia. Kemudian yang keempat adalah Islam berperan sebagai jalan tengah sebuah permasalahan. Islam sebagai jalan tengah pada bidang akidah ditegaskan pada sebuah doktrin. Sikap Islam sebagai jalan tengah tidak hanya pada akidah tetapi juga pada bidang-bidang lain seperti dalam memandang kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab urgensi dan tujuan studi Islam. Yang pertama, kita perlu mengetahui pengertian studi Islam. Secara bahasa, apabila ditinjau dari bahasa Arab, studi Islam merupakan terjemahan dari dirosah Islamiyah. Apabila studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies, maka secara harfiah studi Islam diartikan sebagai kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Apabila ditinjau lagi dari sisi pengertian, studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam yang sesungguhnya memiliki cakupan makna dan pengertian yang luas. Studi Islam adalah setiap studi yang menyangkut keagamaan seperti ilmu hadis, fikih, balaghah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah urgensi studi Islam dalam kehidupan. Yang pertama adalah umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis di mana terjadi perkembangan dalam segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang serta operasional. Yang kedua, manusia mendapat kehormatan menjadi khalifah di bumi untuk mengelola alam beserta isinya. Dengan ilmu dan iman saja tugas kekhalifahan dapat ditunaikan, sehingga akan menjadi manfaat bagi seluruh makhluk. Selanjutnya adalah tujuan studi Islam. Yang pertama adalah untuk mempelajari secara mendalam mengenai hakikat agama Islam itu, serta bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli, serta bagaimana penyebaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya serta peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Ketiga adalah untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran Islam yang tetap abadi dan dinamis serta bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang keempat adalah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam serta bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan manusia pada zaman yang serba modern ini. Pembahasan bab berikutnya yaitu adalah studi kawasan Islam. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian studi kawasan Islam. Dalam studi Islam, studi kawasan merupakan studi berbagai area mengenai kawasan dunia Islam yang mencakup di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan institusi Islam, sejarah politik Islam, kebudayaan, dan lain sebagainya, di mana berbagai kawasan Islam yang membedakan satu kawasan dengan kawasan Islam lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah dunia Islam sebagai objek studi antara timur dan barat.
di mana studi Islam di Barat dan Timur memiliki pandangan yang berbeda. Studi Islam di Barat melihat bahwa Islam sebagai doktrin dan peradaban, bukan sebagai agama transenden yang diyakini sebagaimana kaum muslimin. Sedangkan studi Islam di Timur Tengah sangat menekankan pendekatan normatif dan ideologis terhadap Islam, di mana kajiannya bertitik tolak dari penerimaan terhadap Islam sebagai agama wahyu yang bersifat transenden. Selanjutnya, yang keempat adalah kawasan dunia Islam. Perspektif keragaman budaya. Islam telah menyumbangkan begitu besar terhadap peradaban dunia. Salah satunya yaitu dalam perspektif kebudayaan atau sejarah peradaban. Peradaban yang ada pada kawasan dunia Islam tidak lain adalah suatu hasil akumulasi dari perjalanan perkumpulan penganut agama Islam ketika mereka dihadapkan dengan proses dialektis antara normativitas ajaran Melayu yang permanen dan historitas pengalaman kekhalifahan manusia di bumi yang selalu bersifat berubah-ubah. Demikian teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya yaitu Jessiana Ayu Lintang Mayori. Terima kasih kepada Karisma Lisada. Saya Jessiana Ayu Lintang Mayori akan melanjutkan presentasi mengenai bab selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pendekatan studi Islam. Apa itu pendekatan studi Islam? Agar bisa memahami materi pendekatan studi Islam, yuk simak penjelasannya yuk. Oke, pengertiannya adalah berasal dari kata pendekatan. Nah, pendekatan ini secara bahasa itu ada yang berasal dari istilah Arab yaitu madkal dan ada yang berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu approach. Sedangkan pendekatan sendiri bermakna suatu perspektif atau paradigma dengan disiplin ilmu tertentu sesuai dengan fenomena yang menjadi fokus kajiannya. Nah, untuk pendekatan studi Islam sendiri adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas. Oke, slide selanjutnya akan dibahas mengenai macam-macam pendekatan studi Islam. Nah, yang pertama adalah pendekatan teologis normatif. Merupakan pendekatan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Nah, dengan kata lain, pendekatan normatif ini akan melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua adalah pendekatan historis atau yang disebut sebagai sejarah. Adalah pendekatan studi Islam yang menggunakan analisa dari peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip tertentu. Nah, contohnya digunakan untuk mempelajari masyarakat Islam dalam pengamalan yang biasa disebut sebagai masyarakat Islam Muslim atau kebudayaan Muslim. Terus yang ketiga yaitu pendekatan antropologis. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang mempelajari ilmu tentang masyarakat yang bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna, bahasa-bahasa, dan sejarah perkembangannya, serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat. Nah, contohnya itu untuk memahami pendekatan antropologis ini bisa melihat atau memahami cerita-cerita dari contoh cerita Ashabul Kahfi. Yang keempat yaitu pendekatan sosiologi. Merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau berkaitan dengan aspek hubungan sosial antara manusia yang satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu pendekatan metode filosofis. Apa itu pendekatan filosofis? Merupakan metode yang berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahan. Terus selanjutnya adalah pendekatan psikologi. Pendekatan keagamaan dengan menggunakan paradigma dan teori-teori psikologi dalam memahami agama dan sikap keagamaan seseorang. Nah, contoh di sini apa?
pengaruh yang ditimbulkan oleh ibadah puasa dan haji. Terus, pendekatan ideologis komprehensi merupakan sebuah cara memahami Islam yang dimulai dari sebuah ideologi. Apa artinya? Ya, Islam mengurusi seluruh urusan kehidupan sehingga harus diterapkan dalam kehidupan. Oke, bab selanjutnya akan dibahas mengenai ruang lingkup studi Islam. Yang pertama adalah kita akan mempelajari mengenai pengertian studi Islam. Oke, yang pertama adalah kita akan belajar mengenai istilah terlebih dahulu. Nah, istilah studi Islam dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies dan dalam bahasa Arab adalah Dirasat al-Islamiyah. Sedangkan menurut pengertian, studi Islam adalah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai ruang lingkup studi Islam. Nah, menurut salah satu tokoh ahli agama, yaitu Muhammad Nur Hakim, ada beberapa aspek tertentu yang dijadikan objek studi, yaitu yang pertama adalah Islam sebagai doktrin dari Tuhan dan yang keberadaannya bagi pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua adalah sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Lalu, tokoh selanjutnya, yaitu Muhammad Amin Abdullah, berpendapat bahwa ada 3 wilayah keilmuan agama Islam yang dapat dijadikan sebagai objek studi Islam. Yang pertama adalah wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat pada umumnya. Terus yang kedua, yaitu wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun secara runtut dan sistematika oleh para ilmuwan, para ahli, atau para ulama sesuai dengan bidangnya. Terus yang ketiga, yaitu wilayahnya yaitu telaah teoritis yang lebih populer disebut metadiskurs terhadap sejarah perkembangan jatuhnya bangun teori-teori yang disusun oleh kalangan ilmuwan dan ulama pada lapisan-lapisan kedua. Lalu menurut salah satu ahli yaitu M. Atau Muzhar, objek kajian Islam yaitu berisi substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Lalu yang ketiga akan membahas mengenai tujuan studi Islam. Tujuan yang pertama adalah mempelajari secara mendalam apa sih sebenarnya Islam itu dan bagaimana sih posisinya dan apa hubungannya dengan agama lain serta budaya manusia. Terus yang kedua, mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya serta peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Terus yang ketiga, mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran Islam yang tetap dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Lalu yang terakhir adalah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Lalu bab selanjutnya kita akan membahas mengenai Islam sebagai sumber ajaran. Kita akan belajar terlebih dahulu mengenai pengertian Islam sebagai sumber ajaran. Apa itu sumber ajaran Islam? Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat Islam yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan bersifat mengikat yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Lalu sumber ajaran Islam yang utama itu apa? Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan akal atau pikiran manusia digunakan sebagai alat untuk memahami sumber ajaran Islam tersebut.
Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai sumber ajaran Islam. Lalu, ini akan membahas lebih dalam mengenai sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam dibagi menjadi sumber ajaran Islam primer dan sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam primer, nah itu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk nantinya akan diajarkan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Sedangkan Al-Hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua. Al-Hadis ini berpedoman pada Al-Quran dan kesepakatan atau sifat-sifat atau tingkah laku para sahabat Nabi. Lalu yang kedua sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam sekunder berupa ijtihad. Apa itu ijtihad? Merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa atau biasa disebut sebagai pekerjaan yang sulit dilakukan. Nah, dasar hukum yang mendasari ijtihad ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu slide selanjutnya akan membahas mengenai fungsi Islam sebagai ajaran. Fungsi Islam sebagai ajaran yang pertama adalah sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlakul karimah. Karena di dalam Islam, manusia diajarkan mengenai hal-hal yang baik sehingga manusia setelah mempelajari tersebut akan memiliki akhlak yang baik. Terus yang kedua, sebagai jalan menggapai kemaslahatan, ketenangan, kedamaian, serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Terus yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus. Jadi di dalam Islam itu tidak mengajarkan sesuatu yang sesat. Dalam Islam mengajarkan hal-hal yang baik dan perlu dipelajari agar bisa hidup di kehidupan sekarang. Terus yang keempat, yaitu sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda. Itu dia presentasi dari kelompok 12. Kami kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun materi yang disampaikan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.